Selamat malam, kali ini kita masuk ke book review dari kelompok 1 The Avengers yang terdiri dari Yosep Tendean, Rolly Gobel, saya sendiri, Habela Nalusia Goni, Desi Kalangi, dan Josia Uratama. Buku yang kita review adalah How to Make Money in Stock. Buku ini ditulis oleh William G. O'Neill dan diterbitkan oleh McGraw-Hill dengan format paperback Kindle berjumlah halaman 464. Sudah edisi keempat pada tahun 2009. William J. O'Neill sendiri ini lahir pada tanggal 25 Maret 1933, adalah seorang pengusaha Amerika, pialang saham dan penulis yang mendirikan perusahaan pialang saham William O'Neill & Co. Inc. Incorporated pada tahun 1963 dan mempunyai surat kabar Investor Business Daily pada tahun 84. Dia juga penulis buku Bagaimana Menghasilkan Uang dalam Saham, 24 pelajaran penting untuk sukses investasi, Investor Sukses di antara yang lain, dan pencipta strategi investasi Ken Slim. Dalam buku ini, O'Neill banyak menampilkan grafik-grafik. Nah, menurut dia, setiap investor yang sukses adalah seorang pemula di beberapa titik. Bagaimana menemukan peluang pembelian utama pada grafik serta menjualnya. Bagaimana mempelajari aturan pembelian yang sehat dan terbukti secara historis plus aturan jualnya. Dalam setiap bidang ada alat bantunya. Indikator ekonomi diplot pada grafik untuk membantu interpretasi. Sejarah harga dan volume saham dicatat pada grafik untuk membantu investor menentukan apakah saham itu kuat, sehat, dan dalam akumulasi, ataukah apa saham itu lemah dan perilaku tidak normal. Keberuntungan bisa didapatkan jika bisa membaca grafik dengan benar. Menurut O'Neill, kita harus bisa membaca grafik secara profesional. Nah, berikut dia memberikan contoh grafik-grafik. Pertama adalah cup with handle. Berikutnya adalah saucer with handle. Ada juga double button pattern. Ada juga grafik a base on top of a base. Menurut O'Neill, selain kita harus bisa membaca tabel secara profesional, dia juga menciptakan strategi Ken Slim. Strategi Ken Slim adalah strategi investasi saham pertumbuhan yang dirumuskan dari sebuah studi tentang pemenang pasar saham sejak tahun 53 dalam buku How to Make Money in Stocks ini. Strategi ini melibatkan penerapan analisis teknis dan analisis fundamental. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menemukan saham-saham terkemuka sebelum harganya naik tinggi. Nah, Ken Slim bukanlah investasi momentum, tetapi sistem tersebut mengidentifikasi perusahaan dengan fundamental yang kuat, penjualan besar, dan peningkatan pendapatan yang merupakan hasil dari produk atau layanan baru yang unik, dan mendorong pembelian saham mereka saat mereka keluar dari harga periode konsolidasi dan sebelum mereka naik secara dramatis. Ken Slim sendiri ini adalah akronim yang menunjuk kepada awalnya adalah C, Current Quarterly Earnings, atau penghasilan kuartal saat ini. Ketika William menyimpulkan analisisnya, dia menemukan bahwa sebagian besar saham berkinerja terbaik memiliki pertumbuhan pendapatan kuartalan 70% sebelum kenaikan harga yang besar. Akibatnya, pertumbuhan pendapatan triwulanan menjadi penekanan utama dalam strategi ini. Selain pertumbuhan pendapatan adalah untuk mengamati pertumbuhan penjualan, karena penjualan cenderung mendorong pendapatan. Sebagai hasil dari dua faktor ini, William merekomendasikan bahwa filter minimum haruslah perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan kuartalan minimal 30% dan pertumbuhan penjualan 25%. A adalah singkatan Annual Earnings Growth atau pertumbuhan pendapatan tahunan. Isu dengan hanya menggunakan pendapatan kuartalan secara terpisah adalah bahwa Anda mungkin mendapatkan peningkatan tajam dalam suatu kuartal tertentu sebagai akibat dari aktivitas pemotongan biaya seperti menjual aset atau memberhentikan staf. Meskipun ini memberikan dorongan jangka pendek yang besar untuk pendapatan, implikasi jangka panjangnya bisa lebih buruk. Misalnya, bisnis yang memangkas tim penjualannya sebesar 50% dapat menghemat banyak biaya tenaga kerja, tetapi dalam jangka panjang mereka tidak akan memiliki banyak orang yang tersedia untuk membantu mempromosikan produk ke pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, William merekomendasikan untuk meninjau pertumbuhan pendapatan tahunan sebagai cara untuk mendapatkan wawasan tentang potensi jangka panjang perusahaan. Sebagai persyaratan, William merekomendasikan hanya melihat perusahaan dengan pertumbuhan pendapatan tahunan minimal 25% atau lebih selama 3 tahun terakhir dan return on equity 17% atau lebih. Nah, N adalah singkatan dari New Product or Service. Mengacu kepada
ide bahwa perusahaan harus terus berkembang dan berinovasi. Inilah yang memungkinkan saham berkembang dari pola grafik yang tepat dan mencapai harga baru. Contoh penting dari ini adalah iPhone Apple. Nah, jika sebuah perusahaan tidak membuat perubahan besar apapun, mudah diasumsikan bahwa tidak akan ada perubahan besar pada harga saham juga. Sebaliknya, jika kita mencari pertumbuhan pendapatan, kita harus menemukan perusahaan yang berinovasi, menciptakan produk dan layanan baru, atau bahkan hanya mengubah manajemen untuk mendapatkan perspektif baru tentang operasi dan peluang. Nah, masuk ke S. S adalah singkatan supply and demand. Ukuran permintaan suatu saham dapat dilihat dari volume perdagangan saham tersebut, terutama pada saat kenaikan harga. Sederhananya, fokus harus berada pada perusahaan di mana volume perdagangan tinggi dan jumlah saham yang beredar terbatas, yang berarti permintaan lebih besar daripada penawaran. Nah, L adalah singkatan dari ladder atau laggard. O'Neill menyarankan untuk membeli saham terkemuka di industri atau sektor terkemuka dengan harga strength rating 80 sampai 90 atau lebih tinggi, atau composite ratingnya 90 atau lebih selama periode 52 minggu. I adalah institutional sponsorship. Ketika hedge fund atau dana pensiun dan investor pasar saham besar membeli sebuah perusahaan, itu pertanda baik bagi kita untuk menjadi pemenang. Jenis investor besar ini disebut institutional investor yang direkomendasikan oleh O'Neill untuk dicari saat membeli perusahaan. Mengingat ukurannya, institutional investor jarang dapat membeli suatu perusahaan selama 1 hari, sehingga mereka akan melakukan pembelian suatu perusahaan selama beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Mengawasi pola pembelian semacam ini akan membantu mengidentifikasi apakah mereka tertarik pada sebuah perusahaan, beli saham yang diingini oleh institusi tersebut, juga yang jumlahnya terus meningkat akhir-akhir ini, juga cari saham yang dipegang oleh portfolio manager yang cerdas. M adalah singkatan dari market direction yang dikategorikan menjadi 3 market in confirm uptrend, market uptrend under pressure, dan market incorrection. Saham cenderung mengikuti arus tren pasar yang berlaku. Jadi William menyarankan untuk membeli saat tren naik yang dikonfirmasi sedang terjadi. Berikutnya kita masuk ke bab 2, Be Smart from the Start. Dalam buku O'Neill ini, biasanya dia memberikan rangkuman dari keseluruhan bab itu pada chapter terakhir dalam tiap bab. Nah, kita masuk ke 21 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh investor. Pertama, keras kepala padahal sudah menahan kerugian ketika itu sangat kecil dan masuk akal. Kedua, membeli pada saat turun harga. Ketiga, menurunkan harga rata-rata daripada menaikkan rata-rata saat membeli. Keempat, tidak belajar menggunakan grafik dan takut membeli saham. Kelima, tidak pernah keluar dari langkah awal dengan benar karena kriteria seleksi yang buruk dan tidak tahu persis apa yang harus dicari dalam sebuah perusahaan yang sukses. Keenam, tidak memiliki aturan pasar umum khusus untuk memberitahu kapan koreksi di pasar dimulai atau kapan penurunan pasar kemungkinan besar berakhir dan tren naik baru dikonfirmasi. Ketujuh, tidak mengikuti aturan beli dan jual, menyebabkan melakukan lebih banyak kesalahan. Kedelapan, berkonsentrasi usaha pada apa yang akan dibeli dan setelah keputusan membeli dibuat tidak memahami kapan atau dalam kondisi apa saham harus dijual. Kesembilan, gagal memahami pentingnya membeli perusahaan berkualitas tinggi dengan sponsor kelembagaan yang baik dan pentingnya mempelajari cara menggunakan bagan untuk meningkatkan pemilihan dan waktu secara signifikan. Kesepuluh, membeli lebih banyak saham harga rendah daripada harga lebih tinggi. Kesebelas, membeli mengikuti rumor, pengumuman terpisah dan acara berita lainnya, cerita atau rekomendasi layanan penasihat atau opini-opini yang didengar dari orang lain atau hanya didengar di TV. Ke-12, memilih saham kelas 2 karena dividen atau rasio harga pendapatan yang rendah. Ke-13, ingin menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Ke-14, membeli nama-nama lama yang sudah dikenal. Ke-15, tidak bisa mengenali atau mengikuti informasi dan nasihat yang baik. Ke-16, mencairkan keuntungan kecil, sementara keuntungan yang mudah diambil menahan kerugian. Ke-17, terlalu mengkhawatirkan pajak dan komisi. Ke-18, berspekulasi terlalu banyak dalam pilihan atau masa depan karena melihat sebagai cara cepat kaya. Ke-19, jarang bertransaksi di pasar, lebih memilih untuk menetapkan batasan harga pada pesanan beli dan jual. Ke-20, tidak bisa mengambil keputusan saat keputusan perlu dibuat. Ke-21, tidak melihat saham secara objektif. Setelah membaca buku ini, kami berpendapat bahwa sebagian besar tulisan ini sangat baik dan mudah dimengerti. Namun, pada saat penjelasan mengenai chart pattern,
itu agak sulit dimengerti untuk seorang pemula. Mungkin perlu penjelasan lebih detail dan lebih lanjut. Kedua, di buku ini hanya mengambil patokan dan contoh kasus perusahaan di Amerika, tidak ada dari Asia, dan kebanyakan hanya mengambil contoh perusahaan dalam indeks Nasdaq. Ketiga, ada subjektivitas. Contohnya hanya berpatokan pada investor bisnis daily saja, padahal kan masih ada Wall Street Journal atau Customer Afternoon Letter dan mungkin yang lain-lain. Apa saja pelajaran yang kita dapati setelah kita membaca buku ini? Antara lain, dalam berinvestasi saham, kita harus mempelajari segala sesuatu yang menyangkut hal-hal tentang saham, baik mikro ataupun makro. Ingat, ini bukan judi, tapi investasi. Kita perlu memilih perusahaan-perusahaan yang memiliki quarterly net income dan sales yang bagus, memiliki net income tahunan yang baik, selalu berkembang dan berinovasi. Volume perdagangan sahamnya tinggi dengan jumlah saham yang beredar terbatas, berasal dari industri dan sektor terkemuka. Diingini oleh investor-investor saham seperti dana pensiun ataupun hedge fund. Berinvestasi saat market direction sedang confirm uptrend. Kita harus tega memotong kerugian. Jangan jatuh cinta pada perusahaan. Berdiversifikasi dengan tepat dan tahu batasannya. Selalu harus belajar dari kesalahan. Ingat, pasar selalu benar. Pekalah pada perubahan pasar. Berulang kali O'Neill mengatakan dalam buku ini, jangan pernah beli saham murah. Nah, kita harus pelajari aturan main investasi. Itu sudah banyak yang diberikan dalam buku ini. Akhirnya, success in a free country is simple. Just get a job, get an education, and learn to save and invest wisely. Anyone can do it. You can do it.